Shalom semuanya. Sungguh satu sukacita yang luar biasa sehingga kita dapat lagi menikmati ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kita semuanya di rumah masing-masing dan melalui online, tapi di saat kita bersama-sama menyatukan hati, menaikkan setiap pujian bagi nama Tuhan, Dia akan menggenapi firman-Nya atas setiap kita. Dia akan menjamah hati kita. Kita yakin dan percaya di saat kita menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan kita, Dialah satu-satunya penolong dan yang akan selalu memegang tangan kita dan yang akan selalu menopang kita. Pada pagi hari ini saya mau kita semuanya mempersiapkan hati yang terbaik karena kita mau datang pada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita terjatuh, di saat kita lemah, Dia satu-satunya yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau penolong dalam kehidupan kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang lagi padamu. Kami mau menyerahkan seluruh hati kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau menggunakan mulut dan lidah kami hanya untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan pelayan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini seluruh ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau menanggalkan semua beban kita. Kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Meskipun musuh di depan kita, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Dia akan selalu melindungi kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, perlindunganku.
keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada alasan untuk setiap kita meragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang mengerti setiap kita. Dia yang tahu keadaan kita. Dia yang tahu setiap hati kita. Di saat kita datang kepadanya, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan, tapi Dia mengerti. Dia mengerti isi hati kita. Dan Dialah yang akan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kita. Di saat kita datang kepada orang terdekat kita, mungkin kita akan mendapat kekecewaan. Tapi di saat kita datang kepada Tuhan, Dia akan membuka tangannya. Dia akan menerima kita dengan apa adanya. Siapapun kita, apapun masa lalu kita, Dia akan menerima kita. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang tidak pernah memandang rupa kita, tetapi hati kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tiada sesuatu kan terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, ini kami Tuhan, kami datang padamu pada hari ini. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan.
Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biar Tuhan kiranya Engkau mau berkenan di hati kami. Engkau mau hadir di setiap tempat di mana kami berada. Engkau yang menjamah dan melawat setiap kami. Dan firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini, Tuhan benar-benar menjadi rema, menjadi prinsip bagi kehidupan kami. Untuk kami semakin mengenal Engkau dan hidup kami semakin diubahkan di dalam kasih-Mu. Tuhan tolong apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan sebentar. Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik, dengan benar. Sehingga setiap apapun yang akan hamba sampaikan bisa benar-benar mengerti dan dipahami oleh setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan hamba boleh menyampaikan dengan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tiba lagi di ibadah kita secara online, tapi saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan, kita semua berada di dalam kasih Kristus, dan kita bisa menikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan setiap harinya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tema bagi kita semua untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tak terpisahkan. Apa sih maksud tak terpisahkan? Nah Bapak Ibu Saudara, cinta itu selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Film-film mulai dari film anak, film kartun, film animasi, remaja, sampai film-film bergenre umum pun paling banyak disukai atau paling laku, dan film-film terbaik sepanjang masa itu biasanya tentang cinta. Bahkan di dalam film-film aksi, action atau apapun pasti tetap ada sedikit-sedikit menyinggung tentang cinta atau kasih di sana. Bagaimana mungkin mereka mati bagi negaranya atau seperti itu. Nah, semua orang akan terharu dan mengakui bahwa cinta itu indah dan baik dalam setiap film-film itu. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam janji pernikahan ada sebuah kalimat atau kata, frasa yang selalu diucapkan selain saya bersedia tentunya ya kan. Ada satu frasa atau kalimat yang menyatakan bahwa kedua pasangan atau mempelai yang menikah itu mereka akan berjanji sehidup semati, mereka akan tetap mengasihi apapun keadaannya, kaya miskin, baik tidak baik, kesehatan baik atau buruk, sampai pada akhirnya apa? Ada kata sampai maut memisahkan. Bahwa berarti tidak ada yang dapat memisahkan pernikahan dari pasangan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu selain daripada maut atau kematian itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, cinta antar sesama manusia berakhir ketika kematian itu menjemput, ketika maut datang, ketika kematian ada, maka kematian itu yang memisahkan antara hubungan, bisa antara keluarga, pasangan suami istri bisa, dan kematian akhirnya menjadi akhir dari kisah cinta manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa ini berbeda dengan cinta kasih Tuhan kepada kita. Setelah Allah menyatakan kasih-Nya, tidak ada yang dapat melunturkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus, hidup kita itu diwarnai dengan kasih karunia, kemenangan atas dosa, damai sejahtera, pengharapan, dibenarkan, dan sukacita yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus adalah kasih yang kekal. Ia mengasihi kita benar-benar tanpa syarat. Kita sudah mengetahui itu tanpa memandang rupa kita, harta kita, masa lalu kita. Kasih Yesus itu penuh kepastian. Dan kepastian itu yang paling penting adalah tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat 35 sampai 39. Saudara bisa memperhatikannya di dalam Alkitab saudara. Saya akan membacakannya secara perlahan bagi kita semua. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan ini benar-benar suatu rangkaian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar luar biasa bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak penderitaan, tidak juga sakit penyakit atau kesakitan, tidak juga penganiayaan, bahkan tidak juga kemiskinan, bahkan saudara-saudara ini perhatikan, kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat, mengapa justru saudara di dalam penderitaan, yang pertama kita akan melihat dalam penderitaan, di dalam kesakitan, bahkan mungkin penganiayaan atau kematian, di situ menunjukkan apa? Kekuatan dari kasih Allah yang pertama. Kekuatan apa? Dari kasih Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Wah, ini biasanya ya saudara yang sering diambil itu ayat 37-nya sepenggal saja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ayat ini begitu kaya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita perhatikan baca di sana, Paulus memberikan daftar yang panjang. Saudara bisa perhatikan ayat 35, ayat 36. Paulus memberikan daftar yang panjang dimulai dari penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Bahkan Paulus menyebutkan apa? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembelihan. Alasan mengapa Paulus memilih untuk menyebutkan begitu banyak hal yang mengerikan adalah untuk memastikan kita yang membaca, ini surat untuk orang Roma juga, jemaat di Roma, termasuk kita yang membaca, supaya kita tahu bahwa dia berkata, kita tahu bahwa dia berkata benar-benar tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus tidak berkata, ya ada beberapa hal yang sangat mengerikan sehingga kalau itu terjadi benar-benar bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. No, Paulus tidak mengatakan seperti itu. Paulus benar-benar menegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus juga ingin menegaskan bahwa kasih Kristus bukanlah kenyamanan hidup. Sekali lagi, kasih Kristus bukan kenyamanan hidup. Karena seringkali begini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang salah kaprah, salah mengerti dengan menyamakan kasih Tuhan atau kata-kata Tuhan mengasihi saya dengan kenyamanan hidup. Sering kita ketemukan orang-orang yang menyatakan kekecewaannya seperti ini. Jika memang Tuhan mengasihi aku, mengapa hidupku berantakan? Jika Tuhan memang mengasihi aku, mengapa keluargaku seperti ini? Jika Tuhan mengasihi aku, mengapa aku menderita? Atau jika Tuhan mengasihi aku, mengapa aku sakit? Mengapa keluargaku ada yang sakit? Mengapa pekerjaanku hancur? Dan sebagainya. Ini adalah konsep apa yang keliru Bapak Ibu Saudara. Banyak yang berpikir jika Allah mengasihi maka seharusnya, ada kata apa seharusnya, hidup saya tuh nyaman, hidup saya aman, gak ada masalah, gak ada segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan tanpa penderitaan. Ironisnya bahkan ada yang menyamakan gini, kalau Tuhan mengasihi saya maka saya akan kaya raya, sukses dan terkenal. Wah, saudara, ini adalah konsep yang keliru tentang kasih Allah. Karena pada kenyataannya kasih Allah tidak pernah berbicara seperti itu. Kasih Allah tidak sama dengan kenyamanan, kekayaan, atau bahkan kesuksesan. Bagi mereka yang menyamakan kasih Kristus dengan kenyamanan hidup, poin-poin yang disampaikan oleh Paulus ini terdengar aneh dan susah untuk diterima. Tapi bagi Paulus, saudara, ia memberitakan kepada kita, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan atau penderitaan. Kasih Kristus juga enggak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal yang buruk itu. Hal buruk bisa terjadi pada kita. Jangankan sekedar bahaya atau kesengsaraan atau penderitaan, kematian pun bisa menimpa kita, saudara. Penganiayaan mungkin aja datang, serangan dari kuasa kegelapan bisa menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan. Tapi satu hal yang menghibur kita adalah
kepastian, adanya apa? Kepastian kemenangan di dalam kasih Kristus. Berarti bahkan ayat 37 mengatakan apa? Bukan hanya kita akan menang, tetapi kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ayat 37 mengatakan itu. Lebih dari pemenang, bukan yang dulunya kita miskin, sekarang jadi kaya raya, dulunya susah, kita jadi sukses, dulunya nggak dianggap, sekarang terkenal. Bukan seperti itu, saudara. Kita harus luruskan itu. Maksudnya kita adalah pemenang itu apa? Artinya apa? Meskipun kita diintai bahaya maut sepanjang hari, kita tetap pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu memang sungguh cara yang aneh untuk menang. Tapi itulah cara Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara itulah Kristus menang atas pemerintah dan penguasa-penguasa. Dengan apa? Salib. Karya salib. Bagi sebagian orang salib adalah hal yang memalukan. Tapi bagi kita yang percaya dan bagi Kristus di atas kayu salib lah, di situ pembuktian Ia sangat mengasihi kita. Dan di sanalah pembuktian tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan di sanalah pembuktian bahkan hal yang memalukan itu adalah menjadi simbol kemenangan bagi orang yang percaya. Menang dengan iman dan kesabaran itu adalah cara yang lebih pasti dan mulia daripada menang dengan api dan pedang. Itu dah yang dimaksudkan oleh bagaimana menjadi orang yang menang. Nah, gimana lebih dari pemenang itu maksudnya gimana? Lebih dari pemenang itu maksudnya gimana? Adalah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berkuasa. Maksudnya apakah kita harus duduk di menjadi penguasa? No. Dalam menanggung ujian-ujian dengan sabar, penderitaan yang kita diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa lakukan dengan sabar. Kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi juga lebih dari pemenang. Bukan hanya menjadi pemenang biasa, tapi menaklukkan. Menaklukkan, saudara. Menaklukkan itu benar-benar mengalahkan. Maksudnya apa? Dalam hal ini orang percaya yang sudah menderita, yang menderita itu sudah menang. Bahwa bukan saja kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, tapi justru apa? Di dalam penderitaan itu kita bisa memeluk kasihnya dan bahkan kita merasakan pelukan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mesra, sangat sayang sama kita. Dan kita merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena seringkali, dan saudara kalau kita perhatikan, justru dalam penderitaan kita menemukan hubungan kita yang paling dalam dengan Tuhan. Iya atau iya? Saudara bisa jawab sendiri. Justru dalam penderitaan di sana kita menemukan hubungan yang paling dalam dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang adalah mereka yang ditekan melampaui batas. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, mereka yang mampu berkata, bahkan di dalam api pun Tuhan, bahkan di lembah kelam sekalipun, bahkan di dalam badai yang menghantam hidupku, aku akan tetap menyembahmu. Lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang dalam 2 Korintus 1 ayat 5 dikatakan mereka berlimpah-limpah dalam penderitaan dan kesengsaraan. Tapi mereka menyadari dalam penderitaan dan kesengsaraan berlimpah pula lah penghiburan yang dari Tuhan. Berlimpah pula lah pengharapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan orang-orang ini mereka ketika diperhadapkan dan penderitaan dengan kesengsaraan, dengan hal-hal yang kesulitan, krisis sekalipun, mereka bisa berdiri, bernyanyi, bersukacita. Mereka bisa menyanyikan dan menyembah dengan sukacita walaupun badai menghantam. Dan mereka inilah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. 2 Korintus 1 ayat 5, kalau saudara buka Alkitab, saudara-saudara akan menemukan kata-kata seperti ini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula lah oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Wow, saudara, dalam penderitaan, sakit, kesengsaraan, jangan khawatir. Karena Yesus tetap mengasihi kita dan kita tidak akan dipisahkan dari kasih-Nya. Justru dalam penderitaan itu kita menemukan apa saudara? Penghiburan. Kita menemukan sayang dari Tuhan. Kita menemukan kekuatan. Dan dalam penderitaan kita menemukan Tuhan yang membuat kita kuat saudara. Tapi perlu diperhatikan, kita mampu untuk lebih daripada pemenang. Ini hanya terjadi oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Kristus telah mengasihi kita. Karena apa? Kematiannya itu yang menghilangkan segala sengat dari segala masalah
di dunia ini, dari segala penderitaan yang kita hadapi ini. Rohnya menguatkan kita dan mampukan kita menanggung setiap masalah-masalah ini, saudara, dengan kesetiaan. Oleh karena itu kita benar-benar sangat perlu untuk tetap diam di dalam Roh Kudus, supaya kita minta agar Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Kita menjadi pemenang bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang membuat kita lebih dari pemenang. Kita menjadi pemenang karena kita ikut ambil bagian dalam apa? Dalam kemenangan Kristus. Dengan anugerah yang ada dalam Kristus, kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Dia telah mengalahkan dunia untuk kita. Jadi saudara, kemenangan yang diperoleh itu hanya dari Allah secara cuma-cuma kepada kita. Melalui apa? Yesus saja, yaitu kemenangan melalui kebangkitannya. Itu yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu yang membuat kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Walau penderitaan menghantam, walau kesengsaraan menghantam, justru penderitaan itu menunjukkan dan mengeluarkan, bahkan memperlihatkan, membuat kita mengalami kekuatan dari kasih Allah itu sendiri. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, penderitaan menunjukkan apa? Pengharapan dari kasih Allah. Kalau tadi penderitaan menunjukkan kekuatan, ini penderitaan menunjukkan pengharapan dari kasih Allah. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 38, 39, saudara bisa perhatikan dalam Alkitab saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini adalah kalimat yang merupakan apa? Kesimpulan dan ketegasan. Karena dia menegaskan di ayat 38 dan memulai ayat 38 dengan apa? Sebab aku yakin. Ini kayak kesimpulan saudara. Bahwa ada beberapa hal selain ayat 35 tadi yang dia sampaikan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahaya maut. Dia mengulang lagi. Bahkan maut, hidup, malaikat, pemerintah, kuasa, makhluk lain yang ada di atas atau makhluk lain yang ada di bawah tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Jadi kalau saya boleh bahasakan seperti ini. Kondisi apapun, saudara, apapun itu, mau penyakit flu biasa atau COVID, penyakit kanker, penyakit mungkin pusing-pusing sakit kepala, mau penyakit berat, mau penyakit yang ringan, atau bahkan mungkin kemiskinan, kesulitan ekonomi, kegagalan hidup, atau krisis, kesulitan, bahkan saudara dikatakan apa? Kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi bukan itu aja. Termasuk di dalamnya kekayaan, kesuksesan, pencapaian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebaliknya saudara, melalui sakit penyakit itu, melalui kesulitan, melalui krisis, melalui kegagalan, bahkan melalui kematian, karena banyak orang yang mati bagi Kristus, kasih Allah diberitakan. Kita pun menjadi saksi bahwa Allah di dalam kemuliaan kasih-Nya menyelamatkan kita. Kita gak perlu menunggu udah sembuh dari sakit, kita kaya setelah menjadi miskin, berhasil setelah gagal, menang setelah kalah, baru kita bersaksi saudara. Gak perlu, kan gak ada aturan bahwa kalau mau bersaksi ya tunggu sembuh dulu, mau bersaksi tunggu kaya dulu lah, mau bersaksi tunggu berhasil dan sukses dulu lah. Gak ada aturan seperti itu. Kan gak ada tertulis di Alkitab bahwa kalau kamu mau bersaksi, tunggu kamu sembuh. Tidak ada saudara. Sama sekali gak ada. Bukankah? Mari kita bayangkan ini saudara. Pada saat kita bertahan dalam kesusahan, kita mampu bersuka cita walaupun kita sakit. Kita tetap kuat dalam kegagalan. Itu sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Bahwa ketika kita sakit, kita bisa hadapi dengan senyuman. Ketika terpuruk dan sedih, kita mampu berdoa dan mendoakan orang lain. Ketika kita gagal, kita bisa menghadapi dengan penuh sukacita dan kuat. Dan itu adalah kesaksian hidup bagi orang lain yang melihat kita.
bahwa badai, angin sepoi, krisis, kesengsaraan, penderitaan itu tidak menghancurkan kita. Tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita terpuruk. Karena ada Kristus yang mengasihi kita. Ini menjadi satu kesaksian berapa banyak saudara. Saya pun sering kali dikuatkan oleh sidang jemaat Tuhan di sini. Berapa banyak kali saya melihat bagaimana mereka sakit, mereka harus menghadapi badai, mereka harus menghadapi banyak ujian, tantangan di dalam kehidupan mereka. Saya yang terharu, saya yang merasa saya yang merasa kayak terharu dengan apa yang mereka alami, tapi justru kehidupan mereka ketika mereka mengalami penyakit, mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami ujian, itu memberkati saya yang diberkati, saya yang dikuatkan, bukan malah saya yang menguatkan, tapi saya yang dikuatkan berapa kali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Berarti saudara, ketika kita mampu kuat, mampu bertahan, bahkan ketika kita mampu menghadapi segala sesuatu dengan senyuman, kita mampu mendoakan orang lain, kita mampu berdoa, kita mampu menyembah Tuhan di dalam kesengsaraan yang kita alami, di dalam penderitaan yang kita alami. Itu adalah kesaksian hidup, saudara. Bukti hidup dari pemeliharaan Tuhan atas kita. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami tidak menghancurkan kita, justru apa? Membuat kita melihat pengharapan yang kekal dalam kasih Allah yang setia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sama sekali enggak ada. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu begitu kekal dan pasti. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara, kalau penderitaan tidak akan membuat kita pergi, tidak akan membuat kita berhenti dikasih oleh Kristus. Justru dalam penderitaan itu kita memahami segala sesuatu terjadi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Segala sesuatu itu kalau saudara bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 di sana dituliskan. Kemudian kita juga memahami segala sesuatu terjadi untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Wow, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28. Bahkan orang-orang bisa mungkin meregahkan yang jahat, tapi ketika Tuhan, gak mungkin ya saudara, keadaan kita buruk, penderitaan terjadi, tapi itu tidak akan menghancurkan kita, justru membuat kita timbul seperti emas. Ketika kita diuji, kita menyadari bahwa hal yang kelihatannya buruk dari keadaan yang mungkin aja udah buruk, terjadi lagi hal buruk, itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan menjadi bukti bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini yang menjadi pengharapan saudara. Bahwa segala penderitaan, kesukaran, sakit, penyakit sekalipun, itu bahkan menunjukkan Allah yang mengasihi kita. Allah memberikan kita penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, serta pengharapan. Mari saudara kita perbaiki pola pikir kita. Bahwa segala sesuatu yang Allah berikan karena Allah mengasihi kita. Bukan melulu harus berbentuk karir cemerlang, uang banyak, terkenal, kemewahan. Tetapi kalau ayat-ayat yang kita baca, Allah akan melimpahkan segala sesuatu bagi kita. Itu bukan uang banyak saudara. Tetapi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan menghadapi segala penderitaan di dunia ini. Untuk bertahan menghadapi segala kesukaran, menghadapi sakit penyakit, menghadapi krisis di dalam dunia ini. Yang Allah berikan itu adalah apa? Penghiburan bagi kita. Kekuatan bagi kita. Damai sejahtera bagi kita. Pengharapan bagi kita. Bahkan sukacita. Sehingga bahkan di dalam keadaan yang sangat terpuruk,
di dalam keadaan momen paling kelam di dalam hidup kita, kita mampu menyembah Tuhan dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan kita mampu tetap mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus. Kenapa? Memang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa selama mata kita tertuju pada Tuhan. Selama hati kita tetap menyembah Tuhan. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini mari kita mau semakin giat. Mari kita mau semakin dekat sama Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau yang dulunya jauh, mari kita mau mendekat lagi. Yang sudah dekat makin erat lagi. Yang sudah erat makin melekat lagi. Jangan kita jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita cari-cari alasan. Mari kita mau semakin menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini, kita mau melekat sama Tuhan. Karena benar-benar membuktikan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kita perlu melakukan sesuatu saudara. Kita perlu cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Yang sudah dekat, mari melekat sama Tuhan. Biar kita pelihara hubungan kita sama Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin erat, semakin melekat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita benar-benar mau lakukan ini. Sebagai satu respon kita kepada Tuhan. Kita mau memperbaiki pola pikir kita dan hidup kita. Mari saya mau mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Kalau ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami datang lagi padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kepedulian-Mu, karena kasih-Mu yang besar. Tuhan, Engkau mau mati bagi kami. Dan hari ini kami mempelajari bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ketika kami berada tetap di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami tidak akan terpisahkan dari Engkau Tuhan Yesus. Sama kami taat, kami setia, penderitaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan kematian sekalipun itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang mengasihi kami tetap ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Apa yang biar kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini termeterai dalam hati kami, membentuk kami semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau. Dan kami semakin menyadari Tuhan adalah Allah yang setia, dan kami pun harus taat dan setia kepada setiap firman Tuhan yang kami pelajari selama ini. Kami mau Tuhan, Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri, dan tidak pernah menyimpang daripada firman Tuhan yang kami pelajari dan dengar selama ini. Tuhan, Tuhan tolong kami untuk menjadi para pelaku firman, murid Kristus yang benar-benar taat, benar-benar setia hanya kepada Tuhan, tidak pernah menyimpang dari hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, biar kiranya firman Tuhan termeterai dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengumuman sedikit, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan atau persembahan ucapan syukur dan lain sebagainya, saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara, dan saudara bisa sertakan berita bahwa itu persembahan untuk apa atau tanggal berapa sehingga bendahara bisa mengetahuinya. Dan saudara yang memerlukan dukungan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui layanan WhatsApp yang ada di nomornya ada di YouTube atau di Instagram kami, atau saudara bisa mampir ke Instagram kami, DM aja, direct message saja ke Instagram kami, nanti akan ada yang meresponi DM saudara atau WhatsApp saudara. Itu aja pengumuman dari kami, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan dan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kita dan kota ini. Mari saudara, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang lagi padamu Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami menyadari kami tidak akan ada sampai hari ini sebagaimana kami ada kalau bukan karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan dan menaikkan setiap pujian kami hanya kepada Tuhan. Dan Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan dan mempertaruhkan Indonesia hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan terjadi pemulihan di Indonesia ini. Terjadi kebangkitan di Indonesia, dan pandemi ini Tuhan, kami berdoa pandemi ini segera berakhir ya Bapa. Hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk mengakhiri segalanya di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Tolong ya Bapa. Sehingga segala sesuatu bisa kembali seperti keadaan baik dalam pemandangan Tuhan. Dan biar kedaulatan Tuhanlah, kuasa Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Kami menyerahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri, staf menteri, wakil menteri, staf khusus, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka semua dalam genggaman Tuhan, hati mereka adalah hati yang takut sama Tuhan. Mereka mengeluarkan setiap kebijakan, keputusan-keputusan yang benar-benar benar Tuhan, yang benar, yang sungguh untuk memihak kepada rakyatnya juga. Tuhan, tolong mereka bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan hati nurani yang takut sama Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI Polri yang harus berjaga-jaga di Indonesia. Tuhan, anugerahkanlah keamanan, kesejahteraan atas Indonesia ini ya Tuhan. Berkati setiap TNI Polri yang harus berjaga-jaga. Kami juga berdoa bagi seluruh petugas medis, tenaga kesehatan,
Mulai dari dokter spesialis, perawat, dokter gigi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang harus melayani di masa-masa pandemi ini, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan berkat bagi mereka. Tuhan kuatkan mereka, biar mereka memiliki fisik yang kuat juga Tuhan. Jiwa yang kuat juga Tuhan, tetap berpengharapan. Tuhan tolong pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini Tuhan, biar bisa berjalan dengan baik. Dan kami serahkan seluruh Indonesia ini ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kami percaya hanya kedaulatan Tuhan yang akan dinyatakan atas Indonesia. Kuasa Tuhan akan dinyatakan atas Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan bagi kota Medan, bagi seluruh provinsi Sumatera Utara juga kami berdoa Tuhan. Kami menyerahkan kota ini, provinsi ini dalam tangan-Mu. Biar kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas provinsi ini dan kota ini. Tuhan berkati kota ini, Tuhan berkati provinsi ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan pemerintah yang sudah terpilih melalui pilkada kemarin, Tuhan yang akan berkati mereka. Hati mereka, pikiran mereka, Tuhan yang pegang sehingga mereka benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Tuhan, mereka sudah terpilih dan biar kiranya ada hati yang takut sama Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Sehingga Medan dan Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang anugerahkan keamanan dan kesejahteraan atas kota dan provinsi ini. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Provinsi Sumatera Utara, Tuhan yang memberkati sehingga setiap gereja Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun berada. Setiap gereja Tuhan bisa menjadi perpanjangan kasih Kristus dan orang-orang bisa menemukan dan mengenal Kristus di setiap gereja-gereja. Dan terutama kami berdoa secara khusus bagi gereja Tuhan di tempat ini, gereja Bethel Tabernakel di Jalan Kawi. Biar kiranya kami senantiasa menjadi murid Kristus. Setiap jemaat Tuhan senantiasa hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan senantiasa menyembah senantiasa kepada Tuhan saja. Dan hati kami terpaut kepada Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengikuti ibadah ini melalui online, yang sedang terbaring sakit atau sedang mengalami sakit penyakit apapun itu, sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dan pemulihan ya Bapa. Tangan Tuhan yang akan menolong, tangan Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan, dan ia akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan, dengan sukacita kami memberi di dalam kelimpahan kekurangan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Dan setiap mereka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menunjukkan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara kita mau tadakan kedua tangan kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di GBT Medan. Tuhan Yesus memberkati.